Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas tuntas sebuah topik yang kayaknya sering banget kita dengar tapi mungkin juga sering disalahpahami. ADHD. Kita punya sumber yang menarik banget nih. Sebuah transkrip obrolan di YouTube yang mengupas ADHD bukan cuma dari sisi medis, tapi juga dari pengalaman sehari-hari. Betul. Dan misi kita kali ini tuh mau bongkar mitosnya. Sumber ini tuh seolah-olah ngajak kita buat ngikutin perjalanan si anak nakal di kelas. Kita mau cari tahu, beneran nggak sih dia nakal? Atau jangan-jangan ada sesuatu di otaknya yang bikin dia ngelihat dunia dengan cara yang beda. Kita telusuri gejalanya dari kecil sampai dewasa, cari akarnya, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bantu dia buat berkembang. Oke, kita langsung mulai aja ya. ADHD itu kan singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Dari namanya aja kita langsung mikir, oh kurang perhatian. Tapi sumber ini ngebuka dengan konsep yang jauh lebih menarik, yaitu flight of idea. Kayaknya ini kuncinya ya. Nah, itu dia poin utamanya. Flight of idea ini sering banget disalahartikan. Orang mikir itu tandanya nggak fokus. Padahal menurut sumber ini, itu justru tanda otak yang kerjanya super cepat. Otaknya mungkin udah selesai memproses informasi, udah nganalisis, bahkan udah sampai ke kesimpulan. Sementara kita-kita baru di kalimat pertama gitu. Wah, ini menarik. Ini yang menciptakan paradoksnya gitu. Persis, coba bayangin deh, Anda lagi nonton film, terus di 10 menit pertama, otak Anda udah bisa nebak plot twist-nya. Sisa 90 menit berikutnya, pasti rasanya nyiksa banget kan? Bosan pastinya. Nah, jadi gelisah, bosen, pikiran mulai kemana-mana. Mungkin itu yang dialami otak dengan ADHD di kelas. Gurunya masih ngejelasin A, B, C, otak mereka udah sampai Z dan pindah ke topik lain. Idenya itu loncat-loncat kayak bola pinball. Jadi anak yang ngelihat keluar jendela itu bukan berarti nggak peduli. Mungkin dia udah selesai sama topiknya dan lagi nyambungin itu sama bentuk awan di luar. Tunggu. Ini agak sulit saya terima sepenuhnya nih. Seumur hidup kan kita diajarin buat disiplin dan fokus. Apa kita sekarang mau bilang kalau anak yang nggak bisa duduk diam itu secara medis emang nggak bisa ngendaliin dirinya? Di mana sih batasnya antara kondisi medis sama perilaku yang ya butuh didisiplinkan lebih keras aja? Pertanyaan bagus banget dan itu sering jadi perdebatan. Sumber ini jawabnya tegas banget sih. Ini bukan soal karakter atau kemauan. Ini soal neurobiologi. Ini kondisi neurologis yang pusatnya ada di otak bagian depan, namanya prefrontal cortex. Oke. Anggap aja area ini tuh kayak direktur utama di perusahaan otak kita, tugasnya ngatur fokus, ngendaliin impuls, ngerencanain sesuatu. Dan pada otak ADHD, direkturnya ini lagi kurang fit gitu ya? Kurang lebih begitu. Ya, lebih spesifiknya lagi, ada kekurangan dua kurir pesan penting di otak, dopamin sama norepinefrin. Keduanya ini yang nganterin sinyal antar sel saraf. Kalau kurirnya kurang, pesannya jadi nggak nyampe atau sampainya telat. Koneksinya jadi jelek. Jadi pas kita bilang fokus dong, itu sama aja kayak nyuruh orang yang kakinya patah buat lari lebih kenceng dong. Mereka bukan nggak mau, tapi ya perangkatnya nggak mendukung. Oke. Penjelasan soal direktur otak sama kurir ini ngebantu banget. Jadi, mari kita lihat gimana manajemen yang kurang baik ini kelihatan di dunia nyata. Di sekolah misalnya. Nah, di sekolah ini gejalanya paling kelihatan ya. Terutama buat tipe yang hiperaktif impulsif. Ini gambaran klasiknya. Anak yang nggak bisa duduk anteng, kursinya goyang-goyang terus, ngetuk-ngetuk pensil, atau malah jalan-jalan di kelas. Mereka juga impulsif, suka motong omongan guru, atau jawab pertanyaan sebelum selesai ditanya. Karena idenya itu harus cepat-cepat dikeluarin sebelum hilang. Tapi kan ada juga tipe lain yang seringkali nggak kelihatan ya. Tipe inattentive. Sumber ini juga nekenin itu. Jok, tapi pikirannya lagi jalan-jalan ke galaksi lain. Sering lamun, pelupa, sering banget ketinggalan PR atau barangnya hilang. Karena nggak bikin masalah, mereka seringnya cuma dicap pemalas atau kurang pintar. Padahal di dalam kepalanya mereka berjuang keras. Ada juga tipe kombinasi yang nunjukin gejala keduanya. Wah, ini jadi ngebuka mata saya. Jadi kepikiran teman-teman sekolah dulu yang pendiam, yang mungkin aja lagi berjuang tapi nggak pernah ketahuan. Terus, gimana nasib si anak nakal atau si pelamun ini pas udah dewasa? Apa gejalanya hilang? Sayangnya nggak selalu. Gejalanya tuh ganti wujud. Hiperaktivitas fisiknya mungkin berkurang ya. Orang dewasa kan jarang lari-larian di ruang rapat. Tapi itu berubah jadi kegelisahan internal.
Rasanya harus sibuk terus. Nah, di dunia kerja dampaknya nyata banget. Sumber ini ngegambarinnya lucu sekaligus sedih. Karyawan brilian yang punya 10 draft proyek hebat, tapi nggak ada satu pun yang selesai. Kenapa begitu? Karena tiap kali hampir kelar, dia dapat ide baru lagi yang rasanya lebih baik. Jadi cepet bosen dan pindah-pindah terus. Iya, Dan impulsivitasnya bisa jadi masalah sama rekan kerja ya. tepat. Sulit ngatur waktu, suka nunda-nunda kerjaan, terus ngebut di menit terakhir. Ini semua manifestasi dewasanya. Tapi satu hal yang penting banget buat digarisbawahi, ini sama sekali nggak ada hubungannya sama kecerdasan. Nggak ada. Seseorang dengan ADHD bisa jenius banget. Bisa jadi juara olimpiade. Masalahnya bukan di kapasitas otaknya, tapi di sistem pengaturannya. Oke, jadi ini kondisi neurologis nyata dengan dampak yang jelas. Ini ngebawa kita ke pertanyaan dasarnya sih. Datangnya dari mana? Kenapa direktur otak seseorang bisa kekurangan kurir? Faktor pertama dan yang paling kuat itu genetik. ADHD ini sangat menurun. Kalau salah satu atau kedua orang tuanya punya ADHD, kemungkinan anaknya punya juga itu tinggi banget. Bukan jaminan ya, tapi resikonya naik signifikan. Makanya kalau ada anak terdiagnosis, seringkali pas digali, ternyata ayahnya atau ibunya juga punya ciri-ciri yang sama. Selain keturunan, ada faktor lingkungan juga yang disebut. Terutama pas masa kehamilan. Benar, sumber kita ini ngerinciin beberapa faktor risiko. Pertama, kelahiran prematur atau berat badan lahir rendah di bawah 2,5 kilo. Otaknya belum matang sempurna. Kedua, kalau ibu merokok atau minum alkohol pas hamil. Zat-zat itu kan racun ya buat perkembangan saraf janin. Soal paparan racun dari lingkungan juga disebut. Ya, kayak paparan timbal dari cat rumah tua atau pestisida. Tapi penting buat dicatat, ini semua faktor resiko, bukan penyebab tunggal. Seringnya, itu kombinasi kerentanan genetik, terus kepicu sama salah satu faktor lingkungan ini. Dan ini juga secara nggak langsung ngebantah mitos ya, ADHD itu bukan disebabkan pola asuh yang salah atau kebanyakan main game. Oke. Itu bisa memperburuk, tapi bukan akar masalahnya. Persis. Nah, ini bagian paling pentingnya. Kalau ini bukan salah anak dan bukan salah orang tua, terus kita bisa ngapain? Sumbernya bilang ADHD nggak bisa sembuh, tapi bisa dikelola dengan baik. Kuncinya kayaknya mengubah pola pikir ya. Dari memperbaiki anak, jadi mendukung anak. Itu dia. Itu pergeseran paradigma yang paling krusial. Strategi pengelolaannya dibangun dari situ. Yang pertama itu terapi perilaku. Ini bukan buat ngubah siapa mereka, tapi ngasih mereka alat buat ngelola direktor otak mereka. Misalnya soal fokus, latihannya bertahap. Kalau anak cuma bisa fokus 5 menit, ya jangan dipaksa 30 menit. Ya dirayakan dulu keberhasilan kecilnya. Betul, rayakan 5 menit itu, kasih jeda buat gerak, baru coba lagi 6 menit, kayak ngelatih otot aja. Terus untuk energi yang berlebih itu, apa cukup disuruh main bola aja? Atau ada metode yang lebih terstruktur? Pertanyaan bagus. Nyalurin energi itu lebih dari sekedar bikin capek. Olahraga jelas bagus, tapi terapi perilaku juga ngajarin anak buat ngenalin kapan energinya mulai naik dan apa yang harus dilakuin. Misalnya, pakai kartu jeda di sekolah. Anak bisa minta izin keluar kelas 2 menit buat lari di tempat, terus balik lagi belajar. Intinya, ngasih mereka alat buat ngatur diri sendiri, bukan nunggu sampai meledak. Selain terapi, ada juga obat-obatan ya? Ini topik yang sensitif ya? Sensitif banget, dan stigmanya banyak. Tapi kita harus lihat secara objektif. Kalau gejalanya udah parah banget sampai ganggu kemampuan belajar, dokter mungkin akan meresepkan obat stimulan. Cara kerjanya itu nambahin jumlah kurir, dopamin, dan norepinefrin tadi. Tujuannya bukan buat bikin anak jadi zombie ya, tapi buat ngebantu direktur otaknya kerja lebih efektif. Jadi anak lebih bisa nerima terapi perilaku. Dan ini semua harus dibungkus dengan dukungan dari lingkungan. Ini kayaknya yang paling bisa kita kontrol sebagai orang tua atau guru kan? Fundamental. Dukungan lingkungan itu fundamental. Orang tua perlu proaktif ngobrol sama sekolah. Kalau guru udah paham, cara pandang mereka bisa berubah total loh. Anak yang jalan-jalan di kelas nggak lagi dilihat sebagai pembangkang, tapi sebagai anak yang butuh gerak buat mikir. Guru jadi bisa ngasih solusi kreatif, kayak minta tolong hapus papan tulis atau bagiin kertas. Kebutuhan bergeraknya jadi tersalurkan secara positif. Sumber juga ngasih peringatan soal tantangan di zaman sekarang yang bisa memperburuk gejala. Salah satunya konten video pendek kayak TikTok. Wah, ini musuh banget buat otak yang udah susah fokus. Platform ini kan ngelatih otak kita buat
pengen rangsangan baru tiap 15 detik. Ini bikin siklus dopamin yang cepat dan adiktif. Buat otak ADHD yang emang udah kurang dopamin, ini bisa memperkuat pola flight of idea-nya. Jadi makin susah buat ngelatih fokus jangka panjang. Selain itu, soal makanan sama gaya hidup juga, kafein dan gula. Benar, banyak yang nggak sadar coklat itu ada kafeinnya. Buat sebagian anak, kafein dan gula itu kayak bensin buat hiperaktivitas mereka. Menguranginya bisa ngebantu. Dan yang terakhir, yang sering dianggap sepele, itu tidur. Kurang tidur itu bisa bikin gejala ADHD naik berkali-kali lipat. Otak yang capek bikin si direktur eksekutif makin susah kerja. Oke, jadi kalau kita rangkum, perjalanan kita ngikutin si anak nakal ini, kesimpulannya beda banget ya. Dia bukan nakal, bukan males. Dia punya kondisi neurologis yang nyata, di mana sistem manajemen di otaknya kerja secara beda. Kuncinya bukan hukuman, tapi pemahaman, diagnosis yang tepat, dan yang paling penting, dukungan penuh dari keluarga dan sekolah. Tepat sekali. Dan sebagai penutup ya, ada satu pemikiran provokatif dari sumber ini yang mau saya tinggalin buat kita renungkan bareng. Kita kan udah bahas gimana flight of idea itu bisa jadi tantangan. Tapi gimana kalau cara berpikir yang loncat-loncat itu kita lihat dari sudut pandang lain? Kemampuan buat ngelihat koneksi antara dua hal yang kelihatannya nggak nyambung itu kan intinya kreativitas dan inovasi. Kemampuan ini yang dipunya banyak ilmuwan, seniman, dan pengusaha sukses. Ini jadi munculin pertanyaan sih, di dunia yang makin nuntut kita buat fokus dan jadi spesialis di satu bidang sempit, jangan-jangan kita justru lagi mencoba menyembuhkan sebuah cara kerja otak yang sebenarnya nyimpen potensi buat penemuan-penemuan besar berikutnya.